Rukiah @krepologi_, bagian 15. Cara terbaik menyudahi perang adalah ikut berperang. Selagi Fajar masih berselimut kabut, Amara memilih berangkat sepagi itu juga. Asep akan mengantarnya pulang agar ia bisa berkemas secukupnya. Jadwal penerbangan pertama ke Padang pukul 8, tetapi Amara memesan tiket untuk keberangkatan pukul 10. Dia juga telah mengabari Ama Eteknya mengenai rencana kepulangannya, dan Yuni memberitahu bagaimana keadaan di sana. Berdasarkan kesepakatan keluarga, Buya Hakim sedianya akan dikuburkan selepas salat zuhur. Dengan begitu, Amara takkan sempat mengantarkan jenazah menuju liang peristirahatan terakhir. Selain itu, Yuni menginformasikan hal lain yang menurutnya perlu Amara ketahui. Tentang penyebab kematian itu, hendaknya kami pura-pura tidak tahu. Kami sudah setuju untuk merahasiakannya dari pihak lain. Amara tidak keberatan dengan keputusan keluarga, karena merekalah yang lebih mengerti. Kemudian ia bertanya tentang kondisi Marisa. Mama sudah sehat, namun kabar dari bibinya tidak menggembirakan. Marisa belum bisa dikatakan pulih, dan ia makin susah setelah mengetahui satu-satunya kakek yang tersisa meninggal tiba-tiba. Kakak masih sering mengigau yang buruk-buruk atau mendadak histeris tanpa sebab. Sebenarnya kamu juga tidak perlu menceritakan penyebab Buya Hakim meninggal kepada mamamu, ujar Yuni. Dia belum tahu juga. Apa boleh buat, Amara? Kami tidak mau membuat dia makin menderita. Pada akhirnya dia pasti akan diberitahu. Atau jangan-jangan perasaannya sudah tahu. Gadis itu tak bisa tenang dengan situasi keluarganya. Kakek buyutnya yang sangat alim dan saleh meninggal tidak wajar. Sedangkan keadaan orang tua belum pula membaik. Siapa lagi yang dapat dipercaya membantu kesembuhan Marisa? Apalagi Amara memaklumi masalah ini berkaitan dengan aib keluarga. Padahal seorang sakti tidaklah dapat berbohong dengan tabib. Dus, apabila mereka tidak mampu menemukan orang yang tepat, rahasia itu mungkin saja terbongkar. Akan tetapi, Amara buru-buru mengkoreksi pendapatnya. Dia sadar bahwa tidak ada yang lebih mendesak daripada kesembuhan mamanya. Aib dan rahasia sebaiknya menjadi urusan belakangan. Andai orang-orang sekampung tahu kemudian bergunjing tentang itu, mereka tak akan membahasnya sepanjang hayat. Sudah sampai teh, mau diantar sekalian ke bandara. Suara Asep membuyarkan lamunan. Amara tidak sadar kalau lelaki itu sedari awal melesat bagai jet tempur. Saya bisa sendiri Kak Asep, ucap Amara. Lalu ia turun tanpa lupa mengucapkan terima kasih. Lantaran masih pagi, Amara tak menjumpai seorang pun saat tiba, dan itu lebih menguntungkan ketimbang kebalikannya. Ia buru-buru naik ke kamar untuk berkemas. Hanya sedikit pakaian yang akan ia bawa, setidaknya cukup untuk 3 hari. Make up dan skincare tentunya tak boleh lupa. Bahkan ia membawa semua kebutuhan wajahnya. Laptop, desis Amara. Ah iya, ia juga perlu agar bisa mengerjakan tugas perkuliahan dari jarak jauh. Dalam setengah jam ia selesai berkemas. Setengah jam berikutnya dihabiskan untuk memoles muka. Terakhir ia memastikan dirinya untuk cantik di depan cermin. Amara memamerkan senyumnya sendiri karena senang dengan polesan Charlotte Tilbury yang tak pernah membuatnya kecewa. Buat mahasiswi itu, meskipun ini perjalanan belasungkawa, tampil pantas dan menawan tetaplah harus. Beberapa waktu kemudian, taksi yang dipesan tiba. Bersamaan dengan itu, ia segera turun. Namun tidak dijumpainya seorang pun penghuni kos. Untung saja hal itu tidak terjadi, sehingga ia tidak perlu tertahan lebih lama. Baru sebentar taksi meluncur, Amara mendapat telepon dari Yuni. Halo Teh, Amara sedang ke bandara. Tetapi Yuni menelpon bukan sekedar ingin tahu kabarnya, melainkan mengumumkan kondisi Marisa yang mendadak mengalami kejang hebat. Kejadian itu bermula ketika ada seorang sanak yang melihatnya menangis sesegukan di dapur, yang ternyata makin lama tangisnya semakin kencang.
Maka sanak itu menghampiri Marissa untuk menghiburnya dengan kata-kata yang pantas diucapkan oleh sesama yang berduka. Alih-alih menjadi tenang, Marissa malah mengumandangkan tawa yang sukar dimengerti. Ia juga mulai bicara yang tidak-tidak, bahkan menuduh Buya Hakim adalah seorang yang tidak punya nafsu kepada wanita, sehingga dirinya tidak kawin seumur hidup. Dengan semestinya situasi mendadak gaduh. Beberapa orang berupaya menenangkan Marissa, tetapi mereka tidak paham dengan siapa sebenarnya berhadapan. Sebab mereka kenal seperti apa seharusnya wanita itu, dan yang disaksikan hari itu sama sekali berbeda. Kendati demikian, mereka tetap berusaha membuatnya tenang, tetapi akhirnya sia-sia belaka. Marissa malah kian menjadi-jadi. Dia memaki karib kerabat, ninik manik, juga para pelayat yang makin banyak berdatangan. Mereka yang semestinya khidmat dalam duka rasa justru kacau balau dibuatnya. Kemudian orang-orang yang berada di ruangan lain berhamburan ke dapur guna mencari tahu gerangan apa yang terjadi. Lalu mereka menyaksikan wanita itu dengan terheran-heran sekaligus ngeri, dan mulai percaya kalau itu disebabkan oleh hantu. Lantas majulah seorang gaek yang dikenal namanya dengan Sidi Alam, yang statusnya adalah sumando dari kemenakan Buya Hakim, untuk menengok keadaan Marissa dari dekat. Setelah melihatnya, Sidi Alam langsung mengamini hal itu. Dipanggilnya satu orang yang paling dekat darinya untuk segera mencarikan daun jarak dan kunyit agar keduanya dihaluskan. Ia mencabut tasbih dari saku jas, menyimbangnya di depan mata Marissa yang sedang bersandar di tembok, lalu merapal kalimat dan doa menurut keyakinannya. Setelahnya, Sidi Alam berkata agak keras, "Setinggi-tinggi tabangnya bangau, pulangnya kakku bangun jul." Aneh bin ajaib, Marissa tiba-tiba terkulai, ambruk tubuhnya di lantai beralas tanah. Orang-orang pun membawanya ke sebuah kamar yang dikiranya bisa dipakai. Sementara Sidi Alam menunggu daun jarang disiapkan, ia berujar pada semua orang bahwa yang demikian itu kadang-kadang menimpa wanita yang sedang meratap. Yuni belum selesai berkisah ketika Amanah bertanya, "Bukannya Mama sedang di rumah?" "Dia datang setelah salat subuh. Tadinya memang kelihatan sudah lebih sehat. Lalu bagaimana kabarnya kini?" Yang berikutnya sangat penting diceritakan. Diagnosis Sidi Alam ada benarnya. Marissa telah tasapo, dalam istilah setempat yang berarti kesurupan jin arwah. Pendek kata, datanglah seorang yang diminta Sidi Alam untuk membawakan daun jarak dan kunyit yang telah dirajang. Ada air hangat pula yang nantinya digunakan untuk merendam campuran kedua bahan itu. Sidi Alam mendatangi Marissa seorang diri. Anaknya yang kebetulan juga ada di sana menanyakan apakah ia perlu ditemani. Jawab Sidi Alam, itu tidak perlu. Ia pun masuk dengan langkah cukup percaya diri. Tasapo pada umumnya lebih kerap merundung anak-anak yang senang bermain menjelang maghrib. Itu bukan kejadian yang luar biasa, malah boleh dibilang sangat sering. Penanganannya cukup sepele, tidak perlu seorang inyai atau buya yang punya karomah. Seorang haji biasa pun banyak yang mampu, sebab jin arwah dalam kejadian tasapo kebanyakan hanya sekedar usil. Walau hal itu dapat menyebabkan panas demam sampai berhari-hari, tetapi tidak ada akibat lebih jauh yang perlu dikhawatirkan. Jadi semua pelayat dan handai tolong maringa Marissa akan pulih sesegera mungkin. Kemudian satu persatu manusia tidak lagi tertarik dan akhirnya menjauh dari situ. Namun demikian tak lama setelah itu, orang-orang kembali terpanggil. Adalah jeritan Sidi Alam yang menyebabkan semuanya. Anak lelakinya itu dengan panik langsung menerobos ke dalam kamar. Sidi Alam tercekik, hampir saja dia mati, ungkap Yuni. Mau mencekiknya. Yuni membenarkan hal itu, namun ia lebih mengkhawatirkan kondisi Marissa yang semakin menjadi-jadi. Mamamu seperti orang stroke, kaku. Ia agak kesulitan menggambarkan keadaan itu, kecuali dengan kata-kata yang acak dan ala kadarnya. Hanya Amara cepat mengerti, sebab tanda-tanda yang ditemukan pada mamanya sama persis dengan yang dialami Amelia dan Shizuka.
Cepat-cepatlah kau sampai, Amara. Etek tidak tahu lagi harus berbuat apa. Itu menjadi kalimat terakhir yang disampaikan Yuni, yang sedikit atau banyak melukiskan kecemasan dalam dirinya. Ia seolah-olah menyampaikan kepada Amara, kau harus segera sampai. Barangkali saja ini adalah kesempatanmu yang terakhir berjumpa mamamu. Sebab umur manusia tidak ada yang tahu. Berdentum dada Amara sekerasnya membayangkan betapa mamanya sangat menderita karena perbuatan terkutuk itu. Dengan sadar gadis itu jadi sangat membenci Mardina melebihi hari-hari kemarin. Dia pun mendesak dirinya agar melakukan sesuatu demi menghentikan perang yang dilancarkan Mardina. Namun sebelum itu yang lebih penting ialah bagaimana caranya. Cara terbaik menyudahi perang adalah ikut berperang. Hal itu segera merasuki dalam lubuk sanubari Amara sehingga menjadi keyakinan yang tidak terkoyakkan. Tanpa sebuah langkah yang paling radikal, teror santet itu hanya akan berakhir dengan kerugian yang menyesakkan di pihaknya. Kakek buyutnya telah membaham tanah sebagai korban kekejian wanita itu, sedangkan ibunya mungkin saja sedang menuju saat-saat yang paling sekarat. Maka dendam kesumat menjadi reaksi yang paling manusiawi untuk Amara. Jika tidak, bagaimana pula dia bisa memulai perlawanan sengit? Kecuali itu menjadi upaya yang sia-sia belaka. Marisa bahkan Sigit sejatinya tidak lebih mengenal Mardina dibandingkan Amara. Tepat pula sindiran Gayatri yang telah dialamatkan kepadanya. Sebab hanya dia seorang yang telah mencurigai keanehan perempuan itu sedari lama. Bahkan dari masa kecilnya. Ketika Mardina masih tinggal di sebuah rumah tua yang teramat besar, yang terletak sangat dekat dari sekolahnya, bersama seorang pria tua yang sama-sama aneh. Pria itu semata-mata kakeknya. Segelintir orang yang tinggal di sekitar tempat itu mengenal dia dengan panggilan Eyang Dul, sebagai kependekan dari nama panjangnya, Dulono. Amara tidak kaget ketika nama Dulono disebut-sebut tadi malam. Namun ia baru menyadari kebiadabannya ternyata sudah terlalu jauh. Sewaktu di sekolah dasar, Amara sering melihat sebuah rumah tua di seberang sekolahnya kerap dikunjungi banyak orang. Tamu-tamu itu datang silih berganti, biasanya pagi hingga siang. Entah apa mau mereka. Yang jelas mereka akan datang lagi di lain waktu. Para pengunjung rumah itu juga aneh, sebab mereka bisa berubah dalam waktu singkat. Yang awalnya kelihatan miskin, beberapa bulan kemudian datang lagi dengan berpakaian bagus dan membawa mobil. Eyang Dul senang betul pada tanaman. Di halamannya ada banyak tumbuhan, dari yang daunnya hanya tampak di pucuk sampai yang menjuntai-juntai. Bahkan orang yang tidak tahu bisa mengira rumah itu adalah toko tanaman. Dulono sendiri yang merawatnya semua. Dan meskipun ia sudah tua, kesehatan masih amat prima. Jalannya tegap dan cepat. Bicaranya bertenaga dan di mulutnya kerap terselip cangklong. Mula-mula Amara terpikat pada rumah itu, lantaran ia pun menyenangi tanaman-tanaman. Suatu siang, mumpung menunggu ayahnya menjemput pula, ia berhenti di depan rumah tersebut hanya untuk mengintip-ngintip tumbuhan dari luar pagar. Rupanya Dulono memergokinya dari balik pagar. Dengan senyum ramah, ia sapa gadis kecil yang matanya bersinar-sinar memandangi anggrek bulan berbunga biru. "Kamu suka bunga itu?" tanya Dulono, suaranya bersahabat. Amara mengangguk-anggut malu. "Apalagi yang kamu suka?" "Banyak," riang Amara. Tetapi ia menunjuk satu tanaman berdaun pipih yang ujungnya seruncing mata pisau. "Ah, Yuca, seleramu bagus, nak. Mau kakek tunjukkan tanaman seperti ini yang lebih indah?" Sambil tersenyum girang, Amara berkata, "Mau? Masih ada lagi di dalam?" Tentu saja. Ayo masuk." Dulono membukakan pagar lalu membawanya gadis kecil itu menuju pekarangan lain di samping rumahnya. Seperti janjinya, ia perlihatkan sebuah spesies Yuca rostarta yang daunnya menjurai lebar. Tanaman itu dirawat sebagai telaten hingga satu persatu ujung daunnya yang lancip, sehingga makin eloklah ia dipandang berlama-lama. Amara mendekati tumbuhan itu, berusaha menjangkau daunnya yang sayangnya masih terlalu tinggi untuk dijangkau. Lantas ia berkata, "Ujung daunnya kelihatan tajam ya, kek?"
Betul, ujar Dulono. Kamu harus berhati-hati menghadapinya. Benarkah? Memang benar. Tidak semua yang terlihat indah itu tidak berbahaya. Oh, pantas saja kakek menaruhnya di dalam ya. Padahal ada pohon-pohon lebih besar di depan pagar. Pasti kalau ditaruh di depan bisa melukai orang lain ya, Kek. Ah, kamu pintar sekali, Nak. Siapa namamu? Hari itu menjadi awal perkenalan bocah Amara dengan keluarga Dulono. Perasaannya mula-mula bukan main senang. Tiap ada waktu ia sempatkan berkunjung ke rumah itu untuk menengok tumbuhan-tumbuhan elok yang juga tertata rapi. Dengan berjalannya waktu, Amara pun kenal dengan Mardina, yang kala itu sudah bukan gadis tetapi dia masih sangat muda. Mardina pernah menikah, perkawinannya bertahan hanya sampai 4 bulan. Berbeda dengan kakeknya, Mardina enggan beramah-ramah pada Amara. Bahkan ia terlihat judes terhadap siapapun. Tatapannya seperti menyiratkan ia bukan orang yang suka bertemu orang lain. Padahal parasnya cantik, seandainya ia tidak kaku. Matanya bulat dan letik, punya hidung pipih dan cukup lancip. Dan apabila bibirnya nyengir, tampak gigi kelinci yang menyulap wajah itu jadi menggemaskan. Boleh dibilang Mardina bukan sejenis wanita yang pantas memasang muka galak-galak, tapi nyatanya begitulah dia. Suatu hari Amara sedang bermain di pekarangan Dulono, lalu ayahnya datang menjemput dengan Mercedes-Benz. Kebetulan pula ada Mardina yang tengah mengurusi anggur bonsai. Untuk kali pertama Sigit melihat Mardina, dan keduanya bertatap-tatapan sepintas. Di kemudian hari, Amara makin sering singgah di rumah Dulono sembari menunggu papanya datang. Malah ia sudah berani nyelonong masuk bermodal permisi. Apalagi kesibukan Dulono tidak menentu. Kadang-kadang ia kedatangan banyak tamu, sehingga tak mungkin menanggapi bocah yang hanya ingin mampir melihat tanaman. Di sisi lain sebenarnya Sigit sudah melarang putrinya baik-baik agar tidak kelewat sering ke rumah itu. Akan tetapi ucapannya tidak selalu dituruti, hingga sebuah kejadian mengubah segalanya. Hari itu Dulono didatangi tamu 2 orang pria. Amara sedang melihat-lihat burung kenari milik Dulono yang kicauannya tak sudah-sudah. Burung berbulu kuning itu baru datang sepekan sebelumnya bersama beberapa ekor lain. Sudah barang tentu kehadiran burung menjadi kesenangan baru untuk Amara. Namun hari itu Amara juga menjumpai hal baru yang amat menarik, yaitu 2 ekor kelinci yang mengintipnya sebelum mereka berlari ke halaman samping. Tanpa berpikir panjang, Amara langsung mengejar. Hewan itu kabur amat gesit hingga begitu saja lenyap dari pandangan mata. Tetapi Amara bisa menebak kemana keduanya pergi. Halaman samping itu tak amat luas, masih memanjang ke belakang. Amara pernah melihatnya 2 kali walau belum pernah mencoba ke sana. Terdapat pintu pembatas di tengah pekarangan samping, dan ia sampai di pintu sedikit yang menganga. Ia tak dapat menahan mau. Dikejar saja hewan menggemaskan itu dengan menerobos pintu hingga tibalah di pekarangan belakang. Pada saat itu Amara terpana akan betapa luas halaman belakang, hampir seukuran lapangan sepak bola. Pada beberapa sisi terlihat pagar tanaman yang mengotak rapi, sedangkan di atas tanahnya terhampar rumput hijau bagai karpet. Tumbuh pula beberapa pohon luas seperti durian, sawo, dan petai. Amara jadi tidak yakin bisa menangkap kelinci, sebab kalaupun mereka terlihat pasti akan minggat lagi ke arah yang lain. Hanya saja pikiran bocah masih gampang berubah. Ada sebuah bangunan kecil di tengah halaman luas itu yang memikatnya segera mungkin. Dia tak mengerti kenapa bangunan itu jadi sangat menarik. Yang jelas ia membiarkan diri ke sana, mengendap-endap seperti maling hingga berhasil mendekat. Sepintas bangunan itu tidak lebih dari pondok kayu sebagai tempat bersantai. Dindingnya berupa bambu anyaman, tidak ada yang istimewa, dan ia pun segera bosan dengan hal itu. Hanya ketika hendak berbalik arah, Amara menangkap percakapan yang menurutnya aneh
berasal dari dalam pondok. Seketika timbul lagi penasarannya, dan sepertinya tidak ada ditakuti bocah itu. Setelah mendekat diam-diam, Amara dapat mendengar percakapan yang lebih jelas. "Kamu benar-benar menginginkan itu?" seru Dulono. "Betul, Eyang. Sudah mengerti resikonya." "Sangat mengerti, Eyang. Tidak adakah jalan lain kecuali ini?" "Maaf, Eyang Dul. Saya yakin harus dengan cara ini." Ku beritahu lagi. Ini tidak main-main. Kamu harus ngerti itu. Sekali kamu bersumpah, tidak akan dapat ditarik dengan cara apapun. Aku harus tanya sekali lagi. Kamu benar-benar mantap hatinya. Mantap beribu mantap, Eyang. Tidak ada keinginan untuk berdamai atau menyelesaikan secara kekeluargaan. Semua sudah dicoba. Tetapi yang paling pantas adalah dia harus tersingkir. Dan tidak akan kamu sesali keputusanmu hari ini. Sudah saya pastikan itu mustahil, Eyang. Karena lebih baik dia yang mati atau saya yang habisi. Keingintahuan Amara bertumbuh-tumbuh. Kebetulan pula di dekatnya terdapat dinding anyaman yang telah berlubang. Selanjutnya dapat ditebak. Ya, dia nekat mengintip ke dalam. Ada dua orang di situ, Dulono dan seorang lagi tamunya yang penampakannya tidak lebih tua dari papanya. Selanjutnya Dulono membimbing lelaki itu mengucapkan beberapa kalimat. Amara tidak mengerti artinya kecuali ketika ia mengatakan mati. Sejatinya itu adalah ikrar jual beli yang ditandai dengan niat ingsun untuk menyantet si Fulan akhir menderita sampai hari kematian, dengan kematian yang paling menyakitkan, dan ikrar tersebut berlangsung antara tamu pria itu dengan setan yang diperantarai Dulono. Amara belum menganggap itu sebuah keanehan hingga ia melihat yang berikutnya. Kakek yang ia senangi karena keramah tamahan serta pandai merawat tanaman indah itu rupanya menyodorkan 3 ekor bayi tikus kepada tamunya dengan perintah tegas. "Makan 3 ekor ini semuanya. Tidak usah kunyah-kunyah, langsung saja telan. Mereka yang akan melindungi kamu jika orang itu ternyata juga berencana mengganggu." Gilanya lagi, pria itu mematuhi perintah Dulono. Walau dengan wajah sangat risih, tetapi akhirnya ia melahap habis 3 tikus merah tersebut. Ternyata bukan dia sendiri saja yang menelan bayi tikus itu, melainkan juga Dulono. Hal itu membuat Amara berdebar tidak karuan. Ia pun buru-buru meninggalkan tempat itu. Tak disangka-sangka Amara mendapati ayahnya sedang menunggu di teras depan dengan wajah yang tampak gembira. Bahkan dia seakan tidak mempersoalkan anaknya yang main entah kemana. "Papa, ayo pulang," gugup Amara. "Oh, kamu sudah selesai main, Nak?" "Sudah." "Ayo, kalau mau pulang sekarang." Antara sebentar muncul Mardina dari dalam. Amara meliriknya dengan ragu. Entah bagaimana ia menjumpai wanita muda yang sangat ramah juga manis. Mardina bahkan mengusap kepala Amara dan berkata kepada ayahnya, "Sudah mau pulang, Om?" "Oh iya." Amara sepertinya harus pulang. Lagi pula sudah terlalu sore. "Terima kasih suguhan tehnya. Salam buat Eyang Dul." Mulai saat itu Amara memilih menghindari rumah Dulono. Namun mulai saat itu pula papanya lebih senang menunggunya di rumah seberang sekolah. Amara kembali dari lamunan panjangnya. Kepalanya telah toleh, tidak tahu perjalanan taksi sudah sampai mana. Akan tetapi di dalam hatinya telah muncul sebuah rencana yang datang begitu cepat, sehingga ia berkata kepada pengemudi taksi, "Pak, tolong turunkan saya di sini." Supir taksi sempat ingin protes, akan tetapi Amara meyakinkan dia untuk menuruti ucapannya. "Bapak bisa lurus ke bandara." Lalu ia bayar ongkos dengan tambahan uang tip yang bisa membuat supir tidak mengeluh. Gadis itu buru-buru mendapatkan taksi yang lain. Tujuannya sudah mantap dalam hati, yaitu memulai peperangan dengan Mardina hingga tetes darah penghabisan. Krepilogi _ Rukiah bagian 16. Pada saat itu dapat dikatakan Marissa telah hidup sendiri kalau bukan namanya bercerai. Memang ia belum talak secara hukum, tetapi rumah tangganya tidak bisa lagi diharapkan bertahan lebih lama. Sang suami Sigit dengan nekat sudah pergi dari rumah untuk tinggal bersama wanita lain.
Siapa lagi kalau bukan Mardina, wanita yang telah menempuh segala cara kotor demi merebut lelaki itu sepenuhnya. Tampaknya Mardina hanya perlu sedikit sabar sebelum akhirnya ia dapatkan semua keinginannya. Sigit sudah takluk. Selanjutnya giliran Marisa yang mesti disingkirkan. Secara kasat mata, sebetulnya Mardina tidaklah mencintai Sigit dengan gelap mata. Fisik boleh suka, tetapi yang paling ia inginkan sesungguhnya ialah harta, dan harta. Sialnya dia salah perhitungan. Mulanya ia kira Sigit adalah pria gagah dan terutama kaya raya. Sampai-sampai dianggapnya kekayaan lelaki itu tidak bakal habis sampai sekurang-kurangnya 3 turunan. Betapa tidak, rumah Sigit luas dan megah. Kendaraannya gonta-ganti model dan dananya selalu parlente dengan merek berkelas. Bahkan pembawaannya pun teramat meyakinkan untuk disebut lelaki kaya. Karena itulah Mardina berani pasang target. Dekati pria sedapat-dapatnya dan jangan sampai lepas. Memang benar, ia akhirnya mendapatkan Sigit. Hanya saja ia terlambat mengerti bahwa yang sebenarnya kaya justru Marisa. Lihat saja, wanita itu punya Tyler terkemuka di Bendungan Hilir juga Cempaka Putih. Marisa Tyler, yang saban tahun mencetakkan belasan ribu nota dari blazer, kebaya pernikahan, bahkan rumah mode itu sudah kelewat sering membuatkan jas untuk dipakai orang-orang berkat. Tukang potongnya saja tembus 100 orang, belum lagi yang lain. Rezeki Marisa tidak kering-kering. Seperti sudah digariskan bahwa ia akan berkelimpahan harta sampai mati. Ia bukan pula wanita yang mereki. Sedekahnya seolah tak pernah hitung-hitung. Semua pegawainya juga diperhitungkan dan makmur, sehingga kemurahan hatinya selalu menjaga agar rezeki itu terus mengalir. Malah belakangan usahanya mulai melebar. Marisa mengimpor puluhan kontainer barang kebutuhan rumah tangga dari Tiongkok dan berbuah manis. Sesudah itu, ia kepikiran ide membuat restoran ayam bakar Padang, juga pabrik tekstil. Ajaib, bisnis barunya pun segera memperlihatkan hasil. Karuan saja pundi-pundi kekayaan Marisa makin menggunung. Sementara suaminya Sigit, dia tak pernah pandai mencari uang. Bermacam-macam usaha sudah dicoba, tetapi hasilnya tak ada yang membanggakan. Pada akhirnya ia menyerah. Peruntungannya tidak lebih dari biro jasa ala kadarnya yang menerima pekerjaan memperpanjang surat-surat kendaraan atau izin usaha. Hari ini ada pesanan, sepekan kemudian sepi, terus begitu dari tahun ke tahun. Hanya cukup beli rokok dan kopi. Saat Mardina akhirnya tahu siapa yang sesungguhnya juragan, bukan main ia jengkel. Lalu buat apa bertingkah genit dan bermanis-manis di depan Sigit, padahal kenyataannya dia miskin dan sama sekali tidak bisa diandalkan. Kendati demikian, Mardina tak hilang akal. Niat jahat kadung dicanangkan, maka pantang baginya berhenti di tengah jalan. Bukan omong kosong untuk mengatakan bahwa Mardina itu perempuan yang cantik menggemaskan. Badannya tegak jangkung, dengan kaki semampai bagai dahan siwalan. Kalau bibirnya yang tipis berleguk itu diurai, maka tampaklah gigi kelincinya sehingga begitu membuai. Dia juga sadar betul dirinya cantik, namun apa daya, yang datang melamarnya sekedar pemborong bangunan yang masih merintis. Jali, hari-hari Mardina lebih banyak di rumah, tetapi tidak untuk bermanja-manja. Ia rajin menjamu tamu kakeknya yang bersenang-senang dengan cara yang hanya dapat ia pahami. Memang begitu, dia suka tanaman hias dan mempelajari keindahan dari daun-daun dan kelopak bunga. Mardina tidak sekolah kecuali sampai kelas 3 sekolah dasar. Sekedar baca tulis dan menghitung uang masih mampu. Tidak ada alasan mengapa dia tidak tertarik pendidikan. Mungkin juga dikarenakan mendiang bapak dan ibunya berpendidikan rendah, padahal kakeknya Bulono tidak begitu. Ia kuliah sampai menjadi sarjana penuh di Fakultas Ekonomi dengan gelar Doktor Andes.
Wanita itu tidak suka bergaul secara luas. Temannya adalah Dulono dan tanaman-tanaman. Jadi apapun yang dikerjakan sang kakek, Mardina senang menirunya. Kecuali satu hal yang sebelumnya ia kira tidak akan pernah, yaitu pekerjaan paranormal. Dulono mengandungi supranatural sejak beliau yang dimulai setelah terlalu banyak mendengarkan kisah-kisah klinik. Namun tidaklah dia dilahirkan dengan kemampuan itu, melainkan usahanya yang tidak pernah berhenti. Dulono sudah belajar pada banyak sekali dukun atau orang pintar, yang di Jawa maupun seberang pulau. Tapi kebanyakan dari mereka menurutnya adalah pendusta belaka. Dia melintasi beragam kepercayaan dan budaya. Satu waktu ia pelajari wirid, kemudian belajar hizib, lalu mengamalkan asihan. Bahkan ia pun pernah berguru Shaolong sewaktu muda. Cuma sedikit yang berhasil, tentu lebih banyak gagalnya. Tetapi ia tak sekalipun bosan. Lulus kuliah, Dulono kesulitan mendapatkan kerja. Ikut wawancara sana-sini, kandas. Bahkan sudah mendapat rekomendasi dari kerabat ayahnya untuk kerja di departemen pun gagal. Itu lantaran soal sepele, yaitu kemampuan ketiknya yang jauh di bawah standar. Mengetik 10 jari menjadi mimpi buruknya sepanjang waktu. Mampu berlatih sampai kapanpun, Dulono tak kunjung terampil. Dianggapnya mesin ketik itu monster. Tiap kali ia dekat-dekat mesin tik, keringatnya langsung bercucuran entah mengapa. Satu hari Dulono kedatangan tetangga baru. Rumahnya persis di kiri rumah orang tuanya. Seorang wanita bersama satu anak sepantaran Dulono atau sekitar lebih muda. Karena itu ia cepat akrab dengan tetangga baru, sampai ia sadar kalau perempuan yang rambutnya sudah memutih itu bukan orang sembarangan. Sebabnya ada saja tamu dari jauh mendatanginya. Sepintas saja Dulono tahu, mereka pasti para hartawan atau setidaknya pejabat. Wanita itu namanya Dalimah, yang tampaknya bukan seorang nyai, bukan juga seorang saleh. Bahkan mereka pun hidup sederhana. Usut punya usut, Dalimah adalah dukun. Sudah barang tentu Dulono makin penasaran, seampuh apa Dalimah sehingga para saudagar, penggede bahkan penyanyi nasional rajin mengunjunginya dan sangat hormat. Kalau dia dukun abal-abal, pasti mustahil namanya mansyur. Pelan tapi pasti Dulono makin ngerti. Rupanya Dalimah tersohor sebagai paranormal yang dipercaya paling mujarab. Ramalannya tegas, lugas, akurat. Sedangkan pengasihannya pasti manjur meluluhkan lawan. Dulono juga tahu, Dalimah senang membenamkan susuk di kemaluan perempuan. Konon yang semacam itu khasiatnya tidak tertandingi. Sekali lelaki bersenggama pasti bakal bertekuk lutut seumur hidup. Namun yang paling mencengangkan ialah ketika dia tahu bahwa Dalimah sebenarnya dapat melakukan yang lebih dari itu. Dengan sedemikian rupa, Dulono kembali belajar menjadi dukun sakti. Apa saja ucapan Dalimah ia ikuti tanpa syarat. Umpamanya Dalimah menyuruh makan tembelek, niscaya Dulono tak bakal protes. Hari ke hari, bulan ke bulan, hingga 3 tahun. Namun sial, Dulono tidak menjadi makin sakti. Tak ada yang bakal percaya kalau laki itu mengaku dukun. Kata Dalimah, kemampuan dukun sejatinya terletak pada kemampuan melihat kesungguhan hati para pasien. Untuk itu saja Dulono belum mampu, apalagi yang lain. Ketika Dulono mulai bosan, kesehatan Dalimah mulai terganggu. Lalu ia mendapatkan pengalaman yang tidak pernah disangka-sangka. Wanita itu mengajaknya bicara 4 mata. Pada malam hari saat anaknya bepergian ke Madura, dia katakan langsung sebuah rahasia besar yang kelak mengubah segalanya. Dul, sini lebih dekat padaku dan dengar baik-baik. Aku sebentar lagi meninggal, paling lambat malam lusa. Tetapi tidak akan lebih lama dari itu. Kamu harus tahu maksud Eyang memanggilmu kemari. Sudah dari awal sebenarnya aku membaca maumu. Kamu ingin seperti aku, bisa ini dan itu.
jadi sakti dan ampuh, sehingga kamu bisa gunakan kesaktian itu untuk dirimu dan orang lain. Aku juga paham, kamu terus mengejar kemampuan itu sampai dapat. Tidak semua orang bisa seperti kamu. Tapi Dul, dengar ini. Yang semacam itu tidak bisa hanya dipelajari. Kalau bukan diturunkan, dia memang dilahirkan seperti itu. Kamu sendiri bukan keduanya. Jadi hentikan saja keinginanmu kecuali kamu berani melangkah sangat jauh. Dalima berhenti sebentar. Adapun Dulono berpikir bahwa ucapan itu justru merupakan titik terang bagi dirinya. Melangkah sangat jauh. Sedangkan dia telah berusaha sejak lama. Sudah barang tentu Dulono berani membuat langkah. Untuk itu ia sabar menunggu Dalima mengungkap maksud sebenarnya. Dalima berujar lagi. Aku pernah seperti itu, Dul. Aku pernah hampir putus asa sebab aku tidak dilahirkan dengan kemampuan seperti itu. Tetapi semua berubah ketika aku bertemu seorang guru. Dia lelaki yang sangat tua tetapi juga sangat ampuh. Dukun itu dengan lancar memanjangkan kisah tentang gurunya, yang semua kalimatnya dicerna Dulono dengan baik. Mulanya soal apa-apa saja yang mengagumkan dalam diri gurunya. Hingga setelah itu kisahnya berbelok jadi mencengkam. Dalima menyingkap rahasia besarnya yang berhubungan dengan cara gurunya mewarisi kemampuannya. Ya ini bersenggama dengan si tua bangka menjelang ajalnya. Tanpa sungkan Dalima mengatakan, jalan satu-satunya cuma itu. Niscaya kamu akan melihat dirimu seperti aku. Karena itulah aku mengundangmu kemari. Kalau inginmu belum berubah, datanglah esok lusa sebelum terlalu malam. Dulono melewati sisa malam dengan merenung panjang. Menyetubuhi Dalima sungguh bukan gagasan menarik secara lahir maupun batin. Lagi pula ia belum terlalu percaya ucapan wanita itu, terutama tentang kematiannya. Wanita itu kelihatan sangat sehat dan bugar. Memang lebih sering sakit belakangan ini, tapi bukan sakit yang perlu dicemaskan. Bagaimana dia bisa yakin betul akan meninggal esok lusa? Sebelum terlalu malam, sementara Dulono tahu, anaknya Dalima juga berencana kembali pada hari itu. Sampai besoknya lelaki itu belum menentukan sikap. Namun waktu tidak bisa diajak kompromi. Cepat atau lambat, ia harus memilih. Dalam bimbang yang tak berkesudahan, Dulono merasa mendapat bisikan untuk menyanggupi syarat tersebut. Pada waktu yang ditentukan, Dulono mendatangi rumah Dalima, kemudian segera diiringi masuk ke kamarnya. Sebelum melangsungkan perbuatan terkutuk itu, Dalima berpesan, sesudah ini, kamu tidak berhak menolak segala kemauan siapa saja yang mengadu padamu. Juga tidak dibenarkan mengambil bagian kecuali yang ditetapkan oleh bendoro yang menaungimu. Makanan yang tidak boleh kamu lewatkan adalah 3 ekor bayi tikus untuk setiap pertolonganmu pada orang lain, khususnya untuk dirimu. Makanlah itu sebagai makananmu sehari-hari, paling sedikit 1 ekor. Dengan itu kamu akan mendapatkan umur panjang, juga kesehatan badan yang tidak terbatas. Dan apabila suatu hari kamu merasa bosan dengan hidupmu, kamu bisa mencari orang lain sebagai ahli waris, siapapun, asalkan lawan jenis. Yang akan terjadi akhirnya terjadi. Dulono tak akan melupakan malam itu. Ketika ia menelanjangi dirinya sendiri lalu berhadapan dengan tubuh Dalima yang sudah afkir, entah dengan khayalan apa ia dapat membangkitkan zakarnya. Nyatanya ia menyetubuhi Dalima dalam arti sebenarnya. Bahkan Dulono tak mau sudah ketika wanita itu secara mengerikan tiba-tiba berubah wujud menjadi rupa yang lain, yaitu semacam manusia dengan tubuh melepuh seperti daging dikukus. Memiliki 2 kemaluan, bahkan ia berkepala babi. Dulono menyelesaikan perbuatannya lalu pergi dengan was-was. Keesokan pagi ia kembali. Anak Dalima sudah ada di sana. Wajahnya lisut dan tidak berkata sepatah kata pun. Namun Dulono mengendus semerbak bau yang teramat busuk. Anehnya ia meyakini Dalima sedang menjemput ajal. Yang dimaksud ajal bukanlah kejadian singkat. Bau busuk itu semakin meluas sampai-sampai penghuni rumah di ujung jalan yang berlawanan mengira bahwa ada wabah tikus yang menjadikan bangkainya tergeletak di mana-mana. Perlu 7 hari untuk Dalima hingga benar-benar mati.
dan akhirnya semua orang mengetahui dari mana asal bau bangkai itu. Rupanya Dalimah benar, sejak Dulono menggawinya ia memperoleh kemampuan yang mengagumkan. Lalu ia memilih meninggalkan kampungnya di Surakarta demi menjaga nama baik keluarga. Lelaki itu pindah-pindah ke sejumlah daerah hingga berakhir di ibu kota. Dia sempat kawin dan melahirkan seorang anak perempuan. Istrinya meninggal di umur 60, sedangkan putrinya mati karena sakit. Kalau saja menantu Dulono dapat diandalkan, maka ia takkan mengusik Mardina. Namun kerja pria itu hanya bolak-balik penjara, hingga tidak ada jalan lain kecuali merawat penuh gadis kecil itu. Puluhan tahun sudah Dulono menjaga rahasia dari penglihatan Mardina. Untung saja cucunya sejak dulu kelihatan tidak menaruh minat pada klinik. Akan tetapi semua itu berubah ketika ia berjumpa Sigit. Tidak main-main, ia syur pada lelaki itu meski sudah beristri, terutama karena Sigit terlihat bergelimbangan harta. Dan sebenarnya wanita itu pun sudah bercerai dari seorang tukang pemborong. Namun ia tak peduli. Secara teratur ia susun rencana. Bahkan ia juga meminta tolong kakeknya untuk memperlancar keinginannya. Mudah saja bagi Dulono mengerjai Sigit. Segampang menjentikan jari, Sigit langsung kelepek-kelepek di hadapan Mardina. Maka dari itu ia jalankan rencananya. Rumah tangganya dengan Jali memang hanya seumur jagung, tetapi ia dapat memanfaatkan untuk hal lain. Kebetulan saat itu Sigit bercerita hendak menghias pekarangan belakang. Maka itulah yang dinanti-nanti. Sigit menurut saja ketika disarankan menggunakan jasa pemborong. Atas perintah Mardina, Jali yang memendam benda-benda pesugihan di pekarangan itu. Tak menunggu lama, rumah tangga Marisa berkobar-kobar, selalu ada pertikaian apapun soalnya. Masalah kecil bisa menimbulkan kiamat bagi para penghuninya. Bagaimana dengan Amara? Justru gadis itu juga gila. Dia sudah tahu ayahnya main serong dengan Mardina. Juga seperti apa keanehan keluarga itu. Tetapi selama itu juga hatinya selalu sungkan bicara. Mulutnya seolah terkunci, yang dilakukannya hanya mendorong Marisa bercerai. Padahal kalau mau dia bisa membongkar semuanya dari awal. Akan tetapi itu bukan sesuatu yang mengherankan, sebab memang demikian fungsi sihir. Yang ini mencerai-beraikan keluarga, menutup pikiran dan kebenaran, menyumpal hati dengan keraguan tak berkesudahan dan mendatangkan kesulitan daripada kemudahan. Tujuan Mardina membuat sejauh itu semata-mata demi menenggelamkan bahtera perkawinan Sigit. Dengan itu ia akan menjadi milik seutuhnya. Tentu pada akhirnya tentang harta benda, Mardina tidak terlalu sabar menunggu. Sihir telah dikirimkan secara pelan. Mula-mula hasilnya sangat menyenangkan. Lelaki itu jadi makin nekat lantaran gelap hati. Marisa yang sebetulnya masih cantik, terawat, dan layak pakai seketika terlihat seperti mobil butut. Tidak disentuhnya wanita yang kaya dan menawan itu hingga berbulan-bulan, sehingga Marisa berujar tanya pada diri sendiri. Apakah dia punya tabungan di tempat lain? Selicik-liciknya ular memangsa, kulitnya kelak akan tertinggal pula. Pada waktunya Marisa mengetahui kejahatan suaminya. Tentu saja dia meradang, memperlihatkan amukan yang memancar dari hati yang dikecewakan. Marisa harus tahu siapa sesungguhnya itu lonte yang berani-berani mengusik kedamaiannya. Meski begitu dia tidak sudi berhadapan muka dengan wanita murah. Sebagai cara lain, mumpung ia adalah perempuan yang sangat kuat, ia memilih lebih dulu membuat perhitungan dengan suaminya. Sebelum huru-hara itu pecah, Marisa tak pernah berhitung-hitung. Sigit mendapatkan kebebasan menggunakan hasil jerih payahnya selagi itu untuk kebaikan diri dan keluarga. Pun dia tidak senang mengungkit-ungkit atau menyindir suaminya yang terus gagal. Dia percaya rezeki keluarga bukan tentang dari mana harus berasal. Dari suami atau istri hanyalah jalan yang sudah menjadi garisnya, sehingga itu mesti disyukuri. Namun pengkhianatan pria itu menuntutnya berubah, sebab jika sudah tidak dapat diajak bicara baik-baik, mungkin uang bisa menaklukkan harga dirinya. Singkat cerita, Marisa memblokir semua sumber keuangan suami. Dia juga menutup semua akses yang dapat memudahkan jalan maksiat, kendaraan, rekening, dan lain sebagainya. Dalam waktu singkat Marisa kuasai. Sigit balik meradang.
Dia ancam istrinya cerai karena rupanya dia paham yang paling ditakutkan Marissa adalah perceraian. Marissa berusaha agar tidak terlihat takut. Yang dilakukannya adalah mengulur waktu, selambat-lambatnya Sigit pasti akan jatuh miskin. Lihat saja, paling lama 1 tahun dia bakal kumuh, umpatnya seorang diri. Ramalan wanita itu meleset cukup jauh. 2 tahun sesudahnya keadaan rumah tangga mereka malah kian suram. Dia tidak tahu betapa Sigit telah memikirkan kondisi krisis semacam itu, sehingga sejak pertama dia memulai mengalihkan buku keuangannya ke sebuah rekening rahasia. Alhasil justru Marissa yang lebih dulu kalah, dan itu berpengaruh serius terhadap kondisi mentalnya. Secara drastis ia berubah. Dari perempuan soleha menjadi pemabuk, hari-harinya sejak itu tidak lagi membahagiakan. Belakangan ia malah tidak bisa lepas dari tablet antidepresan hingga hampir saja nyawanya tidak tertolong. Dalam keadaan sekacau itu, amarah tetap saja menjadi pengecut. Dia tahu kalau sikap semacam itu sama sekali bukan dirinya. Akan tetapi ia pun tak mampu mengumpulkan nyali untuk mengatakan kebenaran. Di lain pihak, Mardina akhirnya mengetahui keadaan Sigit yang sebenarnya. Walau dia punya rasa terhadapnya, tetapi yang lebih utama adalah harta benda. Ternyata Sigit hanya sekedar numpang. Begitu pandangan Mardina. Meskipun secara licik ia telah pindahkan keuangan ke rekening bank miliknya, tetap saja tak berguna. Sebanyak-banyaknya simpanan, kalau tidak bekerja, uangnya habis juga. Mardina merasa ditipu habis. Dengan demikian tidak ada jalan lain selain membuat perhitungan terakhir. Namun konyol, yang paling dibencinya justru Marissa, sebab wanita itu tak mau diceraikan dengan dalih apapun. Seandainya ia berpikir sedikit saja, seharusnya rasa bencinya lebih pantas disematkan kepada Sigit. Namun itulah akibat paling serius dari kebencian yang diperkuat klinik, yaitu membuat manusia menjadi tumpul akal. Akhirnya Mardina meminta bantuan Dulono sekali lagi. Apa tanggapan pria itu? Dia katakan, ini harus menjadi yang terakhir. Sesudah itu, Eyang tidak mau lagi berurusan dengan itu. Dengan sebegitu mudahnya, Dulono kemudian mengirim teluh langsung ke dalam tubuh dan jiwa Marissa. Bukan dengan makanan, melainkan jampi-jampi yang dititipkan pada bola api. Kenyataannya santet itu menjadi perbuatan terakhir Dulono. Rupanya ia telah mendapatkan bisikan sangat kuat untuk segera menyudahi kesaktiannya. Pertanyaannya, kepada siapa dia akan mewariskannya? Sementara tidak seorang pun datang padanya untuk berguru. Adapun para tamu yang mendatanginya niatnya tidak lebih dari minta ditolong dengan penglaris, asihan, ramalan, pesugihan, atau teluh. Pada suatu pagi, sehari sebelum Buya Hakim berjumpa ajalnya, Dulono mendengar permintaan yang paling ia takuti. Mardina menemuinya dan berkata, aku ingin mewariskan kemampuan Eyang. Tampak-tampaknya Eyang melihat waktunya sudah dekat. Berpaut puluhan tahun dari sebelumnya, perbuatan terkutuk itu terulang lagi. Dulono tak mampu melawan bisikan yang mendorongnya untuk segera mengakhiri hayat. Permintaan Mardina adalah takdir yang mustahil dihindari. Tanpa menunda-nunda, mereka melakukan zina pada hari itu juga. Sehingga dalam sekejap Mardina menjelma sebagai setengah manusia setengah setan yang menjadikannya keterlaluan sakti.